Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-qailu fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'alamahul bayan. As-samsu wal qamaru husban, an-najmu wasyajaru yasjudan. Faqala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Madrasah Min 2 Bancong, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah Min 2 Kabupaten Madiun, yang kami banggakan dan kami sayangi siswa-siswi Min 2 Madiun. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menerima limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu kita bisa melaksanakan puasa, yang pada hari ini kita memasuki hari yang ke-16. Keduanya kita bisa mengikuti peringatan nuzul Quran. Untuk itu marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau orang yang sangat besar jasanya, membimbing umat Islam, termasuk kita, dari kegelapan, dari kebodohan menuju keislaman. Salah satunya yang kita terima dari Rasulullah, kita bisa membedakan mana yang baik minta Allah dan mana yang buruk minta Allah. Bisa membedakan mana yang iman dan mana yang nifaq. Dengan bimbingan beliau kita bisa membedakan mana yang adil dan mana yang syirik. Dengan bimbingan beliau kita bisa membedakan mana yang soleh dan mana yang toleh, dan lain sebagainya. Berikutnya, alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati nuzul Quran. Nuzul Quran bahasa Arab yang artinya turunnya Al-Quran. Ulama sepakat bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Turunnya yaitu di Gua Hira, terdapat di Jabal Nur. Wahyu pertama turun hanya 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saya ingin sedikit menjelaskan peristiwa yang terjadi di Gua Hira saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama turun. Satu saat Nabi Muhammad sedang kolwat atau sedang riyadhah atau sedang mujahadah di Gua Hira. Di sana tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak menyampaikan identitasnya. Akhirnya datang dengan memeluk erat-erat. Nabi Muhammad disuruh baca, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Terus dipeluk lagi agak keras oleh orang tersebut, disuruh membaca, Iqra, bacalah. Jawab Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Ketiga kalinya dipeluk yang sangat keras, bahkan Nabi Muhammad sampai kepayahan untuk melepaskan dari pelukan sambil disuruh membaca Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Alhamdulillah berhasil ditirukan oleh Nabi Muhammad. Setelah bisa ditirukan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, malaikat Jibril yang belum mengenalkan diri kepada Nabi Muhammad langsung pergi kembali ke alam malakut.
Karena terkejutnya dan takutnya ditambah kekhawatiran yang tinggi, Nabi Muhammad terasa badannya menggigil kedinginan. Akhirnya dingin semakin bertambah, semakin dingin. Akhirnya Nabi Muhammad pulang dengan keadaan menggigil kedinginan. Ditemui oleh Siti Khadijah, akhirnya minta kepada Siti Khadijah supaya dirinya diselimuti agar kedinginannya bisa reda. Setelah ketakutan dan kedinginan reda, Nabi Muhammad bercerita kepada Siti Khadijah tentang kejadian yang ada di dalam Gua Hira. Setelah bercerita panjang lebar, Siti Khadijah menyarankan agar Nabi Muhammad menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang ahli dan bisa memahami kitab Injil. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti saran dari Siti Khadijah menemui Waraqah bin Naufal untuk meminta penjelasan dari kejadian yang terjadi di Gua Hira. Setelah di sana mendapat penjelasan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu namanya An-Namus Al-Akbar, yaitu malaikat Jibril, yang juga datang kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Berarti Nabi Muhammad sudah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal adalah seorang nabi. Tapi Nabi Muhammad belum yakin kalau dirinya itu seorang nabi. Masih ada khawatir, masih ada keraguan. Didukung dengan mimpi-mimpi yang hak, mimpi-mimpi yang benar, yaitu ru'yatul shadiqah. Nabi Muhammad semakin pede, semakin percaya diri, semakin yakin bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Setelah 40 hari dari wahyu pertama turun, wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah wahyu kedua turun, maka Nabi Muhammad wajib untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, yaitu diwajibkan untuk dakwah. Dakwah Nabi Muhammad pertama yang diajak adalah keluarganya, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan sahabat yang lain. Baru mengajak sahabat-sahabat di luar keluarganya. Anak musuh yang saya cintai, mumpung ini bulan Ramadan, dalam rangka memperingati nuzul Quran, yang paling pokok adalah kita harus bersyukur dengan turunnya Al-Quran kepada kita. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang bisa diwariskan kepada kaumnya, kepada umatnya. Karena Nabi dulu mukjizatnya hanya berlaku saat Nabi masih hidup. Tapi untuk Al-Quran, walaupun Nabi kita sudah sedo, sudah meninggalkan dunia, mukjizat masih bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Kita harus bersyukur. Maka dari itu kita harus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran adalah bisa memberikan syafaat di dunia maupun di akhirat. Bahkan di akhirat, di suatu waktu dijelaskan bahwa orang yang mau mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka akan didatangi Quran untuk diberikan syafaat. Bahkan orang yang mau belajar, mengamalkan dan mengajar Al-Quran akan diberi syafaat yang lebih dibanding orang pada umumnya. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk bulan Ramadan ini digunakan untuk belajar membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan kalau sudah pandai, kita tidak cukup bisa membaca, kita harus juga bisa mengamalkan. Setelah mengamalkan, kalau bisa lagi kita harus bisa mengajar Al-Quran. Setelah bisa mengajarkan, maka kita akan jadi orang yang bisa bertemu dengan Al-Quran di Yaumul Qiyamah. Bahkan tidak hanya bertemu, kita akan mendapat pertolongan, akan bersyafaat di Yaumul Qiyamah. Untuk itu janganlah sia-siakan, mumpung masih ada waktu,
belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar benar-benar bisa memahami Quran dan bisa mengamalkan sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.